Dia juga paham sebenarnya. Harusnya dari tokoh-tokoh Islam itu Sebenarnya sah-sah aja bicara. Tuhan itu esa pakai bajunya Syaun. Tidak ada yang menyerupai dari makhluk lain. Dia juga paham sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Sachin Jain di channel Korsa. Kita mengundang narasumber yang kompeten untuk membahas beragam topik hangat di seputar kita. Ya, langsung saja kita sambut narasumber malam ini. Haji Agus Sanusi, ya. Selamat malam, Pak Haji. Malam. Pak Haji, kita malam ini mau membahas tentang fenomena yang terjadi nih, Pak Haji, di akhir-akhir ini di masyarakat kita. Terutama tentang kelompok-kelompok yang saat ini dianggap kritis oleh pemerintah, terutama di kalangan Islam. Seolah-olah ada opini ulama di kita berhadapan dengan pemerintah. Bagaimana tanggapan Pak Haji? Itu kan udah zamannya. Udah zamannya fenomena politik hari sekarang ini tuh simpang siur, nggak menentu seperti ombak yang nggak karuan. Apakah juga ini menurut ahli agama itu akhir zaman katanya. Ya, tapi ya akhir zaman memang, tapi kan kendalanya memang karena memang pertumbuhan manusianya sudah tidak stabil, pertumbuhan manusia sudah tidak stabil. Akibat dari pertumbuhan manusia ini saking banyaknya, akhirnya banyak yang bergesekan, ya kan? Ya memang bisa juga di akhir zaman nanti sebenarnya. Ya menurut orang ya, ya kan? Akan ada datang zaman yang memang ya kayak sekarang ini yang memang harus ada kehati-hatian. Jadi omongan, ucapan, perilaku, ya kan, ini menjadikan dasar. Kalau memang omongan nggak benar, perilakunya nggak benar, dijadikan dasar kepentingan politik, kepentingan yang memang ada unsur kebencian, dijadikan semua senjata. Jadi akhirnya banyak, tidak sedikit yang memang karena ulah omongannya sehingga banyak yang dipenjarakan karena memang ada ujaran kebencian tadi. Itu mungkin jadi menyikapi tahun demi tahun menyikapi tentang peta politik dunia, zaman nggak karuan, miris sekarang. Jadi harusnya ada semacam tokoh masyarakat, tokoh agama yang memang menetralisir, netralisir seperti apa zaman sekarang ini. Sampai saat ini belum ada katanya. Harusnya dari tokoh-tokoh Islam itu dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan, Pak Haji? Jadi jangan sepotong-sepotong ketika ngasih wawasan ke orang yang memang itu unsur agama yang memang ada semacam orang tidak memahami. Seharusnya tokoh agama yang paham, ya kan, diluruskan. Jangan sampai menjadikan penistaan agama. Sebenarnya kalau memang ada yang meluruskan, sebenarnya kayak kemarin Dudung itu, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan keturunan Nabi, Tuhan bukan orang Arab. Terusin ngomongnya, memang ya kan, Tuhan bukan orang Arab. Diterusin sama Pak Dudung tadi bahwa Tuhan bukan orang Arab itu, Tuhan itu memang bukan makhluk. Gitu. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu untuk semua alam. Tuhan bukan makhluk, gini kan. Lanjutkan,
omongannya itu, jangan sepotong-sepotong gitu. Apalagi dengan bahasa Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu ya kan, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya. Jadi Mungkin harus aman. jadi harus ada yang dikoreksi atau gimana Pak Haji dari komentar Pak Dudung gitu Pak? Sebenarnya komentar Pak Dudung itu nggak lanjut gitu kan. Kurang lengkap atau Kurangnya harus dilengkapi. Seharusnya Pak Dudung itu ngomong itu, Pak Kasat itu ngomong Tuhan itu bukan orang Arab. Terusin, gitu, diteruskan, gitu kan. Memang bukan orang Tuhan itu bukan orang Arab, tapi Tuhan itu kan. Tuhan itu bukan orang Arab karena Tuhan bukan makhluk. Gitu. Kalau diteruskan mungkin nggak ada persoalan-persoalan yang lain menurut saya. atau secara kapasitas Pak Dudung itu ngepas nggak untuk berstatement seperti itu sebagai seorang kasat untuk bicara seperti itu di depan publik? Sebenarnya sah-sah aja bicara tentang publik tentang persoalan itu. Karena apa? Bajunya yang TNI, jabatannya yang kasat. Tapi menurut mereka, menurut Pak Dudung kan, Pak Dudung itu memang orang Islam, Ya. ya kan, orang Muslim yang memang harus menyebarkan semuanya, gitu kan. Karena Pak Dudung itu orang ya kan. Jadi harus ngerti kan. Cuma ada kesalahpahaman ketika ngomong begitu tidak dilanjutkan, itu aja. Jadi kan polemik sekarang gitu loh. Betul, betul. Itu sebenarnya mah. Tapi sebenarnya kalau memang dibahas itu oleh kiai, dibilas oleh kiai yang bisa, dibahas tentang berbahasa Pak Dudung tadi, dibahas oleh ulama-ulama itu, terusin lagi, menurut saya, ya semua pasti paham. Ini nggak ada yang satupun yang meluruskan. Gitu, kayak tadi, misalkan, Tuhan bukan orang Arab. Tuhan itu memang bukan orang Arab, tapi Tuhan itu bukan makhluk. Kalau orang Arab ya makhluk, udah gitu kan. Seharusnya terusinnya seperti itu. Gitu kan, Tuhan itu laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dari makhluk lainnya. Seharusnya seperti itu. Kalau memang Pak Dudung nggak bisa nerusin seperti itu, ada seorang ulama yang memang meneruskan hal itu, gitu loh. Jadi mungkin nggak ada semacam seperti itu. Tapi udah kemarin, udah beres mungkin ya, udah tidak terlalu dipanas-panasin, udah gitu. Berarti ya memang mencari panggung orang-orang yang memang itu. Karena gini sih, ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut panglima atau apa kasat atau dia pejabat itu kan, karena dia juga paham sebenarnya. Nah, cuma dia punya YouTube. Bagaimana supaya subscribe-nya banyak? Itu aja sebenarnya, semua juga disalah-salahin juga supaya jadi rame kok. Gitu. Tapi ada positif buat mereka, ada negatif. Ketika negatifnya itu semua jadi booming. Semuanya di alam maya atau di negara di Indonesia, bahkan dia bisa ke Amerika, dia tahu YouTube-nya itu ya. Kadang-kadang ya itu yang jadi negatif semuanya menurut saya. Menurut Pak Haji, ini momen untuk mencari panggung gitu bagi orang-orang yang kritis terhadap, ya untuk saat ini mengkritisi Pak Dudung. Bukan, kalau Pak Dudung tanda petik nggak mencari panggung, dalam arti dengan kesalahan Pak Dudung itu dijadikan panggung buat orang-orang yang punya YouTube, ya kan? Ya. Agar subscribe-nya banyak, nah, ya kan? Padahal dia juga dalam dirinya tuh memahami bahwa itu tuh semuanya itu Pak Dudung juga paham, walaupun tidak dijelasin sebenarnya. Kan cuma karena memang dia kepentingan dia sendiri, subscribe-nya banyak dengan cara-cara seperti itu, akhirnya dia juga jadi seperti itu, gitu loh. Semua sebenarnya udah gila IT gila. Jadi artinya setiap dia punya YouTube, setiap apapun momen kayak apapun yang menurut sebenarnya itu yang dikatakan itu salah, itu menjadikan momen dan menjadikan subscribe-nya banyak. Itu aja sebenarnya. Benarnya. Itu mencari-cari gitu kan. Kayak semacam sekarang yang baru-baru ini si Edi Mulyadi yang di Kalimantan. Itu kan nggak bagus, menyinggung perasaan orang Kalimantan. Paling yang datang apa? Datang ke situ paling itu buat apa itu mah